Pertama, keikhlasan ya. Jadi ini memang mudah dibahas tapi gak gampang diamalkan. Kalau kiai saya dulu ngajarin, ikhlas nih kayak bang tukang parkir, mau banyak-banyak nggak pernah sombong, diambil sampai habis juga nggak pernah marah, ikhlas terus ya. Sama ikhlas ya ikhlas, kita tetap capek kan, tetap meluangkan waktu. Lalu kenapa tidak memilih untuk ikhlas saja? Orang ikhlas dengan tidak dikorbankan sama, tapi yang didapatkan berbeda ya. Dan yang kedua harus mau berkorban tadi ya, tadhiyah ya. Surga dikelilingi hal-hal yang tidak disukai manusia kan. Bangun jam 3 pagi, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran buat kebaikan. Tapi kalau maksud neraka kan gampang, bangun jam 8, tawaf di mall gitu. Tapi rasa cinta kita kepada surga itu mengubah hal-hal yang awalnya tidak kita sukai menjadi kita cintai, dan rasa takut kita kepada neraka itu mengubah hal-hal yang awalnya kita sukai menjadi kita benci. Dan yang kedua adalah visioner. Jadi teman-teman, betul-betul kita semua harus clear apa yang mau kita capai dalam hidup ini begitu. Never limit your vision based on your current resources. Hold the vision. Trust the process, the vision pulls you. Jadi jangan pernah batasi mimpi dan cita-cita kita lewat sumber daya kita hari ini. Pegang visi, percaya pada proses dan visi yang akan menarik kita. Ini contohnya, orang tampak bank, tanya sama manajer banknya, what will you do with the money? Nggak tahu dia nggak tahu Pak, mau dipakai untuk apa uangnya. Dan tadi kita menertawakan perampok itu. Bagaimana dengan kita? Sudah mondar-mandir sekolah rumah berapa tahun, ya tempat kerja ke rumah berapa tahun? Apa yang kita cari dalam hidup ini ya? Untuk menempuh 400 meter, siput butuh waktu 37 jam, tapi mobil Formula One 9 detik. Jadi sekarang bukan lagi waktunya kita bicara seberapa cepat, bukan lagi waktunya kita bicara apa yang mau kita capai, tapi waktunya kita bicara seberapa cepat kita mencapainya. Dan yang ketiga adalah komitmen pada visi kita. Saya mau cerita tentang kisah seorang ibu. Ibu ini usianya 46 tahun. Beliau mau izin sama suami sama anaknya mau kuliah lagi. Bukan ambil S2, S3, tapi ambil D1 ilmu tafsir. Sampai anaknya tanya, Mami ini sudah tua, mau apa kuliah lagi? Beliau mengatakan, Mami mau mengerti arti bacaan sholat dan mau menyelamatkan anak-anak dari api neraka. Setiap anaknya ujian, beliau bertanya, Nak, nanti kau ujian jam berapa? Waktu kau ujian, Mami di atas sajadah. Nak, nanti kau prestasi jam berapa? Waktu kau presentasi Mami di atas sajadah. Itu berjalan terus berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai akhirnya anaknya meraih berbagai global listing internasional ya. Jadi mulai 30 under 30, the Green Generation, 50 most impactful social innovator in the world. Dan siapakah ibu itu? Ibu saya maksudnya ya, kawan-kawan Bapak Ibu semua ya. Jadi orang tua saya ini berkorban banyak buat saya. Ayah saya jual tanahnya supaya saya bisa kuliah di dokteran. Saya ingat waktu kelas 3 SD, ngetik naskah drama di rumah, nggak ada komputer, nggak ada laptop. Malam hari ayah saya bawa mesin ketik dari kantornya usahanya keluarga kami ke rumah, dan ibu saya itu ngetik mulai malam sampai pagi. Dan satu momen mahal dalam kehidupan saya itu ketika jam 4 pagi di ruang tengah keluarga, saya terima email dari Cambridge University bahwa saya lolos satu di antara 7 finalis penerima penghargaan kehormatan dari kerajaan Inggris. Saat itu saya saksikan wajah kebahagiaan dan kebanggaan. Jadi I had something life for someone I must not disappoint. Saya punya tujuan hidup, seseorang yang nggak boleh saya kecewakan. Saya yakin bukan saya saja kan, betapa banyak kita dalam diskusi kali ini, forum diskusi kali ini menyadari dan merasakan gitu, betapa orang tua kita membatalkan mimpinya, melupakan mimpinya, membiarkan hidupnya berlalu tanpa kesenangan supaya kita anak-anaknya bisa belajar lebih baik, bekerja lebih baik, bermanfaat untuk lebih banyak orang. Tapi betapa banyak di antara kita melupakan itu dan membiarkan kehidupan kita berlalu penuh keegoisan, tanpa keinginan sedikit pun membahagiakan kedua orang tua kita. Kawanku semuanya, bagi saya kedua orang tua saya ini intrinsic motivation yang membuat saya benar-benar ingin berjuang lebih keras. Oleh karena itu, jadikan keinginan membahagiakan kedua orang tua itu motivasi yang membuat kita belajar, berjuang, berkorban 2, 3, 4 kali lipat lebih keras. Saya yakin dengan sepenuhnya bahwa cara kita memperlakukan kedua orang tua kita itu pemberitahuan kepada Allah bagaimana Allah memperlakukan kita. Dan yang keempat adalah produktif. Your future is depend on your daily routine. Jadi your future is depend on your daily routine. Masa depanmu ditentukan oleh bagaimana kamu menghabiskan waktumu setiap hari. Oleh karena itu, tanda baiknya seseorang adalah dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya. Jadi jangan ada alasan ya. Kalau kita bilang kita nggak berhasil karena kita masih muda, atau karena kita
tinggal di desa atau karena kita punya banyak masalah dan keterbatasan. Seperti balon ini, seorang anak tanya, Pak, apa balon hitam juga bisa terbang? Ayahnya menjawab, nah bukan warna balonnya, tapi isi balon itulah yang membuatnya bisa terbang. Jadi sama, berhasil gagalnya kita nggak peduli kan terbang balon nggak peduli warnanya apa. Sama dong, berhasil gagalnya kita nggak peduli kita dari desa, dari kota. Semua tergantung kapasitas dan kompetensi diri kita. Jadi jangan jadikan bakat ya, keluarga itu sebagai kambing hitam atas ketidakberhasilan kita hari ini. Contoh Jenderal Sudirman aja paru-parunya tinggal satu. Pak Karno bilang sudahlah Pak Dirman istirahat saja, pulang saja. Tapi jawabannya apa? Yang sakit Sudirman, Jenderal besar tidak pernah sakit. Dan yang kelima, tawazun, seimbang. Ya, jadi ada artikel masuk majalah Fortune, mengapa eksekutif kelas A hanya bisa menjadi bapak kelas E. Jadi berbisnis berhasil tapi dibenci sama anak-anaknya. Jadi oleh karena itu kawan-kawan, happiness is simple. Go home and love your family. Dan itu membuat saya kagum dengan Eyang Habibie juga salah satunya. Jadi beliau punya daya saing global karena dipanggil Mr. Crack ya. Mampu mengetahui kebocoran pesawat lewat penemuannya. Lalu beliau juga punya rasa cinta ke Indonesia, meninggalkan kenyamanan di Jerman. Dan yang ketiga, beliau punya spiritualitas yang kokoh. Beliau mengatakan otak saya Jerman tapi hati saya Mekah. Dan yang keempat, ini menjadikan beliau istimewa, kemampuannya membangun harmoni antara jiwa pengabdian dengan keluarganya. Saya ingat waktu yang Habibie mengundang saya ke rumahnya itu, bahkan beliau cerita bagaimana Ibu Ainun itu lulusan SMA terbaik ya Jakarta Jawa Barat ketika itu. Bahkan Ibu Ainun itu pernah mengatakan bahwa servis terbesar saya kepada bangsa ini adalah memastikan Habibie menjadi seorang teknokrat, menjadi orang yang berguna bagi bangsa. Jadi poin keempat adalah keseimbangan antara cita-cita kita dengan keluarga kita ya. Jadi kalau salah seorang imam itu membagi jadi tiga, sepertiga untuk diri sendiri, sepertiga untuk umat, dan sepertiga untuk Allah. Dan yang terakhir, meaning kawan-kawan ya, makna. Buat apa dipuja-puji di dunia tapi direbus di akhirat? Berapa banyak di antara kita mengejar sesuatu yang disesali para penghuni kubur? Betapa banyak orang bermaksiat saat kain kafannya sedang ditenun? Berapa banyak orang lalai saat kain kafannya sedang ditenun? Jadi ini contoh, Warren Buffett menyerahkan 80% kayaknya buat sosial sekitar 1/7 APBN kita, 300 triliun. Lalu kita ingat kisahnya Utsman bin Affan membeli sebuah sumur, dari sumur itu beliau membeli sebuah ladang, ditanami 1.550 pohon kurma. Berkembang terus sampai dipegang kerajaan Turki Utsmani, lalu diserahkan kerajaan Arab Saudi. Jadi sampai hari ini masih ada rekening di bank atas nama lembaga wakaf Utsman bin Affan dan ada lembaga yang mengelola wakaf Utsman bin Affan. Yang baru-baru ini gitu, membangun hotel bintang 5 di dekat Masjid Nabawi dengan pendapatan 177 miliar per tahun. Jadi kawanku semuanya, di Indonesia kita punya contoh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bayangkan 27.000 pondok pesantren yang tercatat di Kemenak dan Nahdlatul Ulama. Lalu 110 tahun lalu ada seorang kiai keluar rumah, menawarkan perabot rumahnya dijual untuk gaji guru-guru yang mengajar di sekolahnya. Berkembang terus sampai sekarang punya 12.000 sekolah, 180 universitas, 107 rumah sakit, 10 fakultas kedokteran dan melahirkan 700 dokter setiap tahun. Jadi ketika kita semua berkumpul di sini, miliaran orang dikubur dan berdoa kepada Allah, ya Allah, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa mengerjakan amal soleh yang aku tinggalkan. Tapi Allah menjawab sekali-kali tidak bisa. Oleh karena itu, jadikan ya amal-amal kita sebagai upaya kita memastikan ya kebaikan-kebaikan kita itu melampaui usia kita. Terakhir, saya akan berbagi tentang sahabat saya, Andrian Firdaus namanya. Beliau seorang mahasiswa di Fakultas Kedokteran Brawijaya, sahabat saya dan Masya Allah sekali anaknya. Namun 20 Januari, saya mendengar kabar bahwa beliau meninggal dunia. Ketika saya kabarkan kepada teman-teman yang lain, Bapak Ibu, kawan-kawan tahu apa yang mereka tanyakan? Kamal, ini Andrian yang sering azan di musola itu kah? Kamal, ini Andrian yang suara koreknya itu bagus kah? Kamal, ini Andrian yang suara tilawahnya itu bagus kah? Jadi sahabat saya dikenal dengan kepandaiannya melantunkan ayat suci Al-Quran dan hobinya memandangkan azan. Lalu bagaimana dengan kita? Kepintaran, kekayaan, jabatan, popularitas, keindahan paras, semuanya kita tinggalkan, tapi betapa kita lalai mengingatnya. Seolah-olah kita ini akan hidup selamanya. Sehingga kita mengutamakan dunia yang fana ini. Oleh karena itu kawanku semuanya,
akhir kata, tetaplah menjadi berjalan dalam jalan-jalan kebaikan. Karena jalan kebaikan adalah jalan Allah, sehingga dia yang berjalan dalam jalan kebaikan sesungguhnya sedang berjalan bersama Allah. Dan jangan lupa tadi, kalau kita sempurnakan niat, Allah akan sempurnakan pertolongannya. Dan kalau akhirat yang kita tuju, maka dunia akan datang dalam keadaan tunduk. Oleh karena itu, orang yang percaya diri bukanlah orang yang yakin pada kemampuannya, tapi orang yang yakin bahwa Allah itu bersamanya. Itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.